Saudara, dalam Yohanes 19 ayat 30 mencatat, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah saudara, sudah selesai. Kata yang unik saudara. Kata yang jarang kita dengar. Apa maksudnya? Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan tetelestai, yang memang diterjemahkan artinya sudah selesai, just finish, atau dia, yaitu Yesus sudah menyelesaikan. Itu merupakan salah satu perkataan yang terakhir di atas kayu salib. Nah saudara, perkataan disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia menyerahkan nyawanya. Dia katakan sudah selesai. Apa maksudnya saudara? Ini tentu menjadi satu pertanyaan. Kenapa Yesus berkata sudah selesai? Apa yang selesai? Ada banyak orang yang ada di dunia ini berkata bahwa kalau Yesus berada di atas kayu salib, itu berarti satu kekalahan besar dari seorang yang bernama Yesus yang menyebutkan dirinya adalah Tuhan. Tapi sebenarnya tidak demikian saudara. Sudah selesai artinya saudara, apa yang merupakan misi Tuhan Yesus di dunia ini sudah dikerjakannya. Maka dia katakan sudah selesai. Kematian Tuhan Yesus justru merupakan kemenangan waktu dia berkata bahwa dia sudah selesai mengerjakan semuanya. Kemenangan tidak terletak pada waktu kebangkitannya, tapi juga waktu dia katakan sudah selesai, dia sudah menang. Seorang penulis membandingkannya dengan tulisan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 demikian. Dikatakan Paulus menulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kata mengakhiri yang dipakai oleh Rasul Paulus disebut sebagai teteleka. Ini merupakan ucapan proklamasi, ucapan kemenangan daripada Paulus di akhir pengabdian pelayanannya kepada Tuhan. Kalimat ini dipakai Paulus untuk seakan-akan meniru apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah saudara, pencapaian Yesus di dunia ini melingkupi banyak hal. Ia datang sebagai utusan di dunia ini untuk mewakili manusia menuju kepada kematian. Dia menerima murka Allah dan menerima keterpisahan dia dengan Allah. Dan dia menjadi terikat dengan iblis, tetapi dia menang dengan kebangkitannya. Namun semuanya itu diselesaikan, saudara. Memang berat. Tidak segampang apa yang kita pikirkan. Waktu dia berada di Taman Getsemani, dia berkata dalam doanya yang pertama, kedua, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi waktu doanya yang ketiga, dia sudah mengubah. Dia katakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Terbayangkan misi Yesus datang ke dunia ini bukan bersenang-senang. Dia datang ke dunia ini pertama untuk menebus umat manusia.
Menebus dalam arti membayar harga. Menebus dalam arti menyerahkan hidupnya, membayar harganya sebagai korban, saudara. Nah, saudara, ketika dia katakan dia sebagai korban penebusan, itu berarti dia itu menerima dosa umat manusia, kemudian dia itu menanggungnya, saudara. Seharusnya manusia menanggung dosa, tapi Tuhan Yesus menanggungnya. Dia telah menggantikan, ya, posisinya, dikatakan sebagai propisiasi, posisi kita sebagai orang yang berdosa, Tuhan menggantikannya sehingga dia mendapat murka. Ini bukti dari sifat Allah yang maha pengasih, yang rela mengorbankan anaknya. Tapi di dalam semuanya itu, maka ia juga mengadakan semacam perdamaian. Disebut sebagai rekonsiliasi. Ada perdamaian dari manusia dengan Allah. Menjembatani. Kalau waktu manusia berdosa, maka putus hubungan kita dengan Allah. Tapi Yesus datang ke dunia menjembataninya, supaya kita kembali kepada Allah. Tadinya kita sudah berpihak kepada dosa. Tadinya kita sudah terikat pada dosa. Tadinya kita sudah dikuasai oleh dosa. Tapi Yesus datang. Dia menebus kita, membayar harga, menggantikan kita, menjadikan kita yang tadinya budak dosa sekarang menjadi hamba Allah. Budak dosa sekarang menjadi anak Tuhan. Menjadi yang diselamatkan. Tadinya kita sudah menjadi malapetaka, tapi sekarang diselamatkan. Saudara, disitulah ada penebusan, redemption, menjadi orang yang sungguh-sungguh beruntung. Nah, saudara, tadinya kita adalah budak dosa. Tadinya kita adalah budak dosa, kita sudah begitu terikat akan dosa. Apa-apa saja yang dosa, apa-apa yang... Nah, saudara, kita sudah begitu terikat akan dosa, maka kita melakukan banyak hal yang berdosa, semuanya tidak memuliakan nama Tuhan. Semuanya tidak memuliakan Allah. Itu sebabnya, saudara, Tuhan datang, Yesus datang, membereskan semuanya ini, menyelesaikan semuanya ini, membawa kita dari yang budak dosa menjadi anak Tuhan. Nah, kalau hari ini, saudara, waktu kita merenungkan akan Jumat Agung ini, hidup kita masih terikat dalam dosa, belum menyelesaikan semuanya, masih begitu sulit kita menyelesaikannya. Kita perlu datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan terlebih dahulu. Ia sudah menebus kita, Ia telah menggantikan kita, Ia telah membuat jembatan untuk kita supaya kita rekonsiliasi dengan Dia, dengan Tuhan Allah. Dan kematiannya itu merupakan tebusan yang benar-benar untuk menggantikan kita. Dia sudah menderita, saudara. Jangan sia-siakan penderitaannya. Kita perlu menyelesaikan hidup kita sebagai anak Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini juga, mari serahkan hidup kita kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus mendengar semua permohonan kita dan membuat kita itu lebih dekat kepadanya lagi. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami merenungkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Kami masuk kepada perkataan sudah selesai, di mana Tuhan Engkau telah menyelesaikan hidupmu, misimu di atas kayu salib. Pekerjaanmu sudah selesai membawakan harapan kepada kami semuanya, supaya kami yang tadinya menjadi budak daripada dosa, sekarang menjadi hamba daripada Tuhan. Tidak ada ketakutan lagi, karena ketakutan terbesar manusia dibuang jauh-jauh, karena kita sudah di pihak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, pakailah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin.